Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis siyami utawi iki iku kitab kang jelasake utawa mertelake pira-pira hukume poso. Wa huwa utawi siyam wa saumu lan as-saum iku masdaroni masdar karuni. Lafat as-siyam dan as-saum dua-duanya itu masdar. Makna huma utawi maknane saum utawa siyam lan saum lughatan ing dalam cara lughate iku al-imsaku makna ngeker. Puasa atau saum secara lughatnya bermakna menahan. Wa syar'an lan utawi saum utawa siyam ing dalam cara syara'e iku imsakun ngeker an muftirin saking perkara kang batalake. Secara syarak, puasa itu adalah menahan melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Puasa itu dilakukan biniyatin kelawan nganggo niat maksusatin kang den tuntuake. Jami anaharin ing dalem sekabehane awan. Qabilin kang nerimo lisaumi maring poso mi muslimin maring wong Islam. Allah ya Rabbi ya Karim, akilin kang duweni akal, tahirin kang suci, bin haidin saking haid wa nifasin lan nifas. Puasa itu harus diawali dengan niat yang ditentukan. Jadi nggak ada istilahnya nggak makan mulai subuh sampai maghrib tanpa niat apa-apa, terus dikatakan puasa, sah puasanya itu enggak. Harus ada niatnya. Dan puasa itu harus dilakukan oleh orang Islam yang berakal dan suci dari haid serta nifas bagi yang perempuan. Wasyara itu wujub siyami lan utawi pira-pira syarat wajib poso. Iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Syarat wajibnya puasa itu ada 3 perkara. Wa fi ba'dhin nusakhi lan iku ing dalem setengah tulodo utawi lafat arba'atu asya. Di salah satu redaksi lain, di salah satu kitab bukan salah satu asya, tapi arba'atu asya. Kalau di sini ada 3, di lain kitab ada 4. Apa saja 3 tadi? Al-Islamu nyatani Islam, wal bulughu lan baligh, wal aqlu lan duweni akal, wal qudratu lan kuwasa utawa mampu ala saumi ing atase poso. 4 yang menjadi syarat wajibnya puasa yaitu Islam, baligh yang mempunyai akal, dan yang mampu melaksanakan puasa. Yang mampu, kalau yang enggak mampu beda lagi. Wa hadza utawi ikilah al-qudrah huwa sakitu yaiku perkara kang gugur ala nuskhatis salasati ing atase apa ing atase tulodo kang telu. Di salah satu lainnya tidak ada kejelasan al-qudratu ala saum, tidak tertulis seperti itu. Fala yajibu mungkara wajib apa saumu poso alal muttasifi ing atase wong sing persifatan bi'iddati dzalika kelawan perlawanane mengkono-mengkono telu niku utawa 4 niku. Tidak diwajibkan puasa bagi seseorang yang berlawanan dengan syarat 4 itu tadi. Islam lawan katai kafir, baligh lawan katai belum baligh, akal lawan katanya gila, enggak punya akal, qudrah lawan katanya tidak mampu, maka enggak wajib. Wa faraidu shaumi lan utawi pira-pira fardune poso iku arba'atu asya'a petang perkara. Adapun fardunya puasa, kewajiban-kewajiban di dalam puasa itu ada 4. Ahaduha utai salah sijine arba'a iku an-niyatu niat. Yang pertama adalah niat. Di mana niatnya? Bil qalbi ing dalam hati. Niatnya ada di dalam hati. Fa in kana mung kalamun ono apa saumu poso
iku fardhon poso wajib ka Ramadhana kaya poso Ramadan au nadhron utawa puasa krana nazar. Ngoten fala buddha mongko wajib apa min iqa'in niyati nibaake niat lailan ing dalem wayah wengi. Niat tempatnya ada di dalam hati. Jika puasa itu fardu atau wajib, maka Allah ya Rabbi ya Karim wajib menjatuhkan niatnya atau melakukan niatnya itu di waktu malam. Jika puasanya itu wajib seperti Ramadan atau puasa nazar, harus disebutkan ini memang puasa Ramadan, atau harus disebutkan puasanya ini puasa nazar. Kalau tidak disebutkan, maka nazarnya masih belum terlaksana, atau puasa Ramadannya tidak sah kalau enggak ditentukan. Dan niatnya itu harus di waktu malam. Wajib bulan wajib apa ta'yinu Allah ya Rabbi ya Karim nertem to'ake fi saumil fardi ing dalam poso fardu ka Ramadana koyok poso Ramadan. Dan wajib ta'yin. Ta'yin itu menentukan puasa Ramadan atau puasa sunnah biasa. Jadi kalau kamu puasa Ramadan malamnya cuma niat ingsun poso, itu nggak sah, nggak boleh. Berarti Ramadannya belum kamu laksanakan. Makanya diwajibkan ta'yin. Ta'yin itu menentukan apa nama puasa yang kamu lakukan itu. Ya toh, nawaitu Allah. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Paham? Fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Itu harus dijelaskan ini puasa Ramadan. Paham? Yang dikhawatirkan kalau lupa, tapi sudah kamu tadi waktu terawih di rakaat terakhir atau sebelum doa biasanya imam menuntun membaca niat, ya. Maka kalau nanti habis sahur kamu lupa niat, sudah kamu wakili niat ketika habis terawih itu tadi. Jadi nggak apa-apa, paginya teruskan puasanya itu. Allah ya Rabbi ya Karim wa akmalu niyati saumihi lan utawi luwih sempurnane niate posone man utawa fardu iku ayakula yen to ngomong ngucap sapa syakhsu wong suci nawaitu sauma ghadin ing lafat nawaitu sauma ghadin. Nawaitu niat ingsun sauma ghadin ing poso sesuk an ada'i fardi Ramadana saking nekani fardune wulan Ramadan hadhihi sanati Allah ya Rabbi ya Karim nyatane ikilah tahun lillahi ta'ala. Wasani lan utais nomor loro iku al imsak ngeker menahan anil akli saking mangan wasur bilan minum. Namanya puasa ya harus menahan, tidak boleh makan dan tidak minum walaupun sedikit. Wa ingkolla lan senajan to kedhik apa al makulu perkara sing dipangan wal masrubu lan perkara sing diinum indat ta'ammudi ing dalem nalikane sengaja. Walaupun sedikit, kalau mek didik mek 3 sendok. Ya apa ya? Kamu tadi makan? Iya. Ini puasa. Kalau cuma sedikit, cuma setengah sendok atau 1 sendok. Enggak masalah. Sedikit atau banyak, kalau memasukkan makanan atau sesuatu di mulut ketika bulan Ramadan, maka batal salatnya. Allah ya Rabbi ya Karim bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika makan itu dilakukan dengan sengaja, ngono ya. Kalau lupa, fa in akala mongko lamun mangan sapa seman nasian khalilali au jahilan utawa bodoh. Nek ngoten lam yaftur utawa lam yuftir. Mongko ora batal. Nek lam yaftur mongko ora batal. Nek lam yuftir mongko ora batalake. Ngono ae. Mongko ora batal apa saum. Ingkana lamun ana sapa man iku qariba ahdin parke mangsa bil islami kelawan Islam au nasa utawa urip sapa seman baidan khali ado anil ulama saking ulama. Wa illa lamun ora ingkana qariban qari Allah ya Rabbi ya Karim
qariba ahdin bil Islam aftara mongko batal apa sih poso utawa saum. Nah, masalah makan itu Allah ya Rabbi ya Karim tidak membatalkan puasa jika dilakukan secara lupa atau karena lupa. Kamu lupa makan sak nampan, ya, lupa itu sak nampan. Yes, kabeh konten kabeh lupa. Nah, ketika kamu diingatkan, kan poso kok mangan. Oh iya ya. Nah, itu beda kalau kayak tisu siap-siap lali. Paham ya? Engko apa aja ngeliling nang ya. Ini sengaja. Nang kamar ana nampan, engko aku mlaku nang pawon utawa nang kamar, aja ngeliling iki poso. Jarno ae. Ini entek sak nampan. Lah iku sengaja jenenge. Ka ono lali disengaja iku. Lali ya lali. Dulu. Atau dia itu nggak tahu hukum. Dia itu nggak tahu hukum. Kalau makan waktu siang sedikit itu batal? Enggak. Yang dia tahu kalau sedikit nggak apa-apa, kalau banyak batal. Ini nggak tahu ngaji. Nah, apakah itu sah? Nggak sah. Karena apa? Kamu hidup di kalangan para ulama. Hidup di daerah yang sudah banyak kiainya, banyak ulamanya. Besok bayar apa nih? Pondok kono-kono akeh sing gratis kok. Iya apa enggak? Enggak ada alasan untuk kamu enggak tahu hukum. Gitu. Kalau sudah hidup di kalangan para ulama banyak kok masih enggak tahu, maka batal. Wasali sulan utai nomor 3 iku al jima amidan khalis ngojo. Nah, waktu puasa di siang hari menjima istri. Yang nomor 3 yaitu Allah ya Rabbi ya Karim menjima dengan cara sengaja, maka jelas puasanya batal dengan cara sengaja. Adapun kalau menjimaknya itu tidak dengan sengaja atau lupa, fakal akli wa amal jima ulan anapun utawin jima nasian khalilali fakal akli kaya dini mangan. Fakal akli mongko koyok mangan nasian khalilali. Menjima istri secara lupa, maka dia itu seperti makan di tengah puasa dalam kondisi lupa. Artinya tidak batal. Warabi ulan utais nomor 4 iku ta'amudul qoi nejo muta-muta. Nah, drijimu kon lebokno nang gorokan. Gitu. Akhirnya mutah. Atau nganggur-nganggur cakak gendera kon lebokno. Ya toh, kamu masukkan. Nah, akhirnya kamu mutah. Itu kan mengeluarkan mutah-mutah dengan sengaja. Oh, ini enak gak lapo-lapo, akhirnya mutah. Tapi kalau dengan sendirinya nggak ngapa-ngapain, melihat apa kek atau apa sedih jijik, akhirnya mutah, itu beda. Itu kan berarti nggak sengaja. Kalau memasukkan sesuatu itu sengaja. Ini apa? Artinya dengan sendirinya. Ya, falau ghalabahu mongko lamun nglendih ingman apa alqai muta-muta, dengan sendirinya tiba-tiba mendadak mak bedunduk, mak petungul langsung muntah. Lam yaktul mongko ora batal apa somuhu poso iman. Maka tidak batal puasanya jika mutahnya tadi tidak sengaja atau datang dengan sendirinya. Poso nemi instan ya. Ya gak apa-apa, gak batal nyengitno. Paham? Poso nyengitno terambulan gak apa-apa nyengitno tok. Ya to gak? Lah nek terambulan kon dep nang ngarepe moto, mari ndelok iya sampai ngiler-ngiler. Batal? Enggak, tapi hilang afdhole. Karena apa? Bagaimanapun juga enggak makan kok. Paham? Tapi nang ngicipi separuh. Jelas batal. Ngicipi separuh. Waladzi lan utai perkara yafturu kang batal bihi. Sebab alladzi sapa asaimu wong sing poso iku asratu asya'a ana 10 perkara. Yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara.
Diingat. Akhaduha utai salah sijine asra wasaniha lan nomor lorone asra iku ma perkara wasala kang tumeka apa sima amdan khalis sengaja utawa kelawan sengaja ilal jaufi maring bolongan al munfatihi kang mengo. Yang satu dan yang kedua yang membatalkan puasa adalah sampainya sesuatu pada lubang tubuh kita. Lubang tubuh kita itu contohnya mulut, kuping, hidung. Lalu kamu masukkan ke situ. Itu kalau mulut makanan. Kalau hidung bisa kamu masuki air. Kamu ping 5 keluarnya dua kali. Nah, itu termasuk batal memasukkan gitu loh. Sampainya perkara atau sesuatu terhadap lobang-lobang yang ada di tubuh. Wa ghairul munfatihi utawa sing ora mengo. Itu tadi lobang yang memang sudah ada di tubuh. Gimana kalau memasukkan sesuatu terhadap anggota badan dan membuat lobang sendiri? Kayak gini suntik. Itu kan nggak ada lobangnya tubuh, ditusuk, ya kan? Al-ghairul munfatih kal wusuli kayak gini perkara kang tumeka kal wusul mimma mu'minatin ila roksi, luka yang sampai menjurus ke kepala makmumah maling utek ila roksi. Yes, pokoknya memasukkan sesuatu pada lubang yang sudah ada atau apa yang tidak mengo. Tidak mengo itu berarti aslinya tubuhnya utuh tapi dimasuki suntik atau biasanya apa itu istilahnya, biasanya kan memasukkan sesuatu yang nggak dilobang kan suntik itu toh, itu bisa batal. Di situ aja contoh sementara. Engkau di belakang-belakangnya ada nanti. Wal muradulan utai kang den karepake iku imsaku shaimi oleh ngeker wong sing poso an wusuli aidin saking tumekane perkara yusamma ilama maring perkara yusamma kang den arani apa sima jaufan ing bolongan. Atau pokoknya begini, kalian disuruh menahan untuk memasukkan apapun terhadap lobang-lobang yang ada di tubuh. Bolongan apa ae terserah. Itu. Wasalisulan utai nomor 3 iku Allah ya Rabbi ya Karim iku al-huknatu ngelebokake obat fi akhati sabilaini ing dalam salah siji dalan loro. Wa huwa utai al-hukna iku dawaun obat yuhkonu kang den obati kanthi cara suntik bihi sebab dawa sapa al-maridu wong sing lara fi kubulin ing dalam dalan ngarep au duburin utawa dalan buri al-mu'abbari kang den Allah ya Rabbi ya Karim iktibarake anhuma saking karone kubul dan dubur fil matni ing dalam kitab matan apa bisabilaini lafad as-sabilaini. Nomor 3 yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu dengan cara perobatan, bisa suntik atau memasukkan sesuatu kayak jenis wong mencret dileboni kayak kapsul itu ya nang pantatnya kan ada obat kuning itu nggak boleh, batal waktu puasa. Suntik juga gitu walaupun itu obat. Warabiu lan utai nomor 4 lan utai nomor 4 iku alqoyu muta-muta amdan kelawan sengaja. Fa ilam yata'ammad mongko lamun ora sengaja sapa siman lam yaktul mongko ora batal apa sumuhu poso liman kama kaya keterangan sabako kang mustisi apa man. Nomor 4 yaitu mutah dengan cara sengaja. Jika tidak sengaja maka puasanya tidak batal seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian al-khamisu utai nomor 5 iku al-wat'u wati jima amdan kelawan sengaja fil farji ing dalam nglebokno nang farji. Fala yafturu mongko ora batal sapa imu wong sing poso bil jima'i sebab jima nasian khalilali kama kaya keterangan sabako kang mustisi apa sima. Nomor 5 yang membatalkan puasa adalah apa? Menjima
dengan cara sengaja yang memasukkan zakarnya ke farji, kelamin, saling bertemunya kelamin, memasukkan, maka tidak batal bagi orang yang puasa menjima dalam kondisi lupa, seperti keterangan yang tadi. Wasati sulan utai nomor 6 iku al inzalu metumani, wa huwa utai inzal iku khurujul mani metumani an mubasaratin saking tetemune kulit bila jima'in kelawan tanpa jima' muharraman Allah ya Rabbi ya Karim muharraman kana iku den haramake anane inzal, muharraman kana iku den haramake anane inzal ka ikhrajihi kaya ngetokno mani biadihi kelawan tangane man au ghairihi utawa liyane Allah ya Rabbi ya Karim au ghaira muharramin utawa ora den haramake ka ikhrajihi kaya dene ngetokno mani biadi zaujatihi kelawan lantaran tangane bojone man au jariyatihi utawa budake man. Allah ya Rabbi ya Karim waqtara zalan rumaksa bi mubasaratin kelawan lafaz mubasarah an khurujil mani saking metu di mani bi ikhtilamin sebab ngipi metu mani. Nangoten fala iftara mongko ora batal iku maujud bihi sebab ikhtilam jazman kelawan pasti. Nomor 6 yang membatalkan puasa adalah keluar mani karena disebabkan bertemunya kulit laki dan perempuan, yaitu dengan cara menjima, dengan cara bertemu, bersentuhan, lalu keluar mani. Gitu. Baik muharraman kana, baik keluar maninya itu secara haram atau halal. Kalau yang cara haram, kamu mengeluarkan mani dengan tangan kamu sendiri, atau yang tidak haram, keluarnya mani dengan lantaran apa? Tangan istrinya atau budaknya, maka Allah ya Rabbi ya Karim itu juga tetap batal puasanya, paham? Baik secara haram atau secara halal keluarnya, tetap batal puasanya. Nah, Kiai Musannaf waqtaraza bimal musaratin bi mubasaratin akhirul man bi ikhtilam. Bagaimana kalau keluarnya mani itu tidak ada kesengajaan, yaitu mimpi, ya, mimpi keluar mani. Habis sahur kamu tidur, ternyata mimpi dengan perempuan, kamu keluar mani, maka tidak batal. Kamu cukup mandi saja, paham ya? Itu kalau disengaja maka batal. Kalau mimpi nggak ada sengaja itu. Allah ya Rabbi ya Karim bismillahirrahmanirrahim wasabi ila akhil asra wasabi ulan utais nomor 7 ila akhil asra tumeka sampai akhir sing 10 iku al khaidu wan nifasu wal junudu war riddatu. Nomor 7 sampai nomor 10 yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, edan, gila, dan junun. Lalu mengapa? Junun, gendeng. Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi yang nomor 7 sampai nomor 10 adalah haid, nifas, gila, dan murtad. Ya, ini yang bisa membatalkan puasa. Murtad itu juga bisa membatalkan puasa. Lalu famata ing dalam kapan toro'ah anyar teko apa sayun suwiji-wiji minha saking kabeh niku wau fi asna'i shaumi ing dalam tengah poso, di tengah-tengah puasa kok haid, di tengah-tengah puasa kok nifas, di tengah-tengah puasa kok gila atau murtad, maka abtolahu mongko batalake Allah ya Rabbi ya Karim apa kabeh niku wau ing shaum. Maka batal puasanya. Allah ya Rabbi ya Karim ahaduha utawi salah sijine salasa iku takjilul fitri enggal-enggal buka
intahaqqaqa lamun dadi nyata apa huruf samsi surupe srengenge. Allah ya Rabbi ya Karim disunatkan ketika waktu puasa ada 3 perkara. Yang pertama yaitu takjil fitri, cepat-cepat buka. Kalau sudah nyata nyata surupe srengenge, nyata wis ana azan, nyata waktunya sudah waktu buka, saat buka. Cepat-cepat bukan berarti sik Gustur langsung sikat, itu jenenge sembrono itu. Belum. Jadi kalau memang ada suara azan segera, itu disunatkan, disegerakan, nggak boleh nunggu omong-omongan dhisik maupun enggak, harus segera berbuka walaupun itu hanya sekedar 1 teguk minuman. Fa in syakka mongko lamun mamang sapa seman fala yu'ajjil mongko aja enggal-enggal sapa seman al-fitra ing buka. Kalau memang waktunya ragu, maka jangan segera atau cepat-cepat berbuka. Tunggu sampai waktu itu betul-betul nyata. Paham ya? Betul-betul nyata kalau sudah datang waktunya buka puasa, sudah saatnya. Wa yusannulan ten sunatake apa ayuftira yen to buka sapa siman ala tamrin ing atase kurma wa illa lamun ora Allah ya Rabbi ya Karim ala tamrin nak ngoten ya famain mongko banyu. Disunatkan pertama kali kamu itu berbuka yaitu didahului dengan makan buah kurma. Kalau nggak ada maka famain, maka cukup dengan minum. Paham ya? Itu. Allah ya Rabbi ya Karim bismillahirrahmanirrahim. Wasanilan utasinan loro iku takhirus sahuri, ngakhirake sahur. Kalau berbuka itu disegerakan cepat-cepat, kalau sahur itu diakhirkan. Ngono ya. Sahur kon jam 12. Ya menene luwe kon. Ya, sahur kalau bisa itu jam 3 atau sekiranya masjid sudah terdengar suara qiraat, nah itu sahur. Paham? Ya kira-kira habis makan subuh kurang 10 menit atau kurang 15 menit kalau kamu merokok gitu loh, agar besoknya itu masih tersimpan rasa kenyangnya. Ngono gak luwe-luwe nemen. Wes mari yuk. Malam yakok selagi ini durung tumiba, utawa malam yakok selagi ini ora tumiba, dudu durung. Malam yakok selagi ini ora tumiba sapa seman fi syakin ing dalem mamang. Selagi tidak ada rasa ragu. Kalau rasa ragu terlalu akhir, makan masih dapat separuh, sudah azan subuh, rasa nohon, paham ya? Maka harus segera berhenti, gitu loh. Nah, kamu akhirkan, tapi tidak sampai melewati batas akhirnya. Wa yaksululan hasil apa sahur. Allah ya Rabbi ya Karim iku bikoli lil akli kelawan kediimangan wasur bilan minum. Dan sahur itu bisa berhasil keutamaannya biqaulil akli, makannya sedikit dan minum itu. Mangan wake kewareken akhirnya geso sembahyang subuh kon. Ngono ya, biasa saja ojo lebay. Sahur 3 piring, buka 7 piring. Ya akhirnya mari keseper nang omamu tuh. Wasali sulan utais nomor 3 ikutarkul hajri, ninggal Allah ya Rabbi ya Karim gunem Allah. Ayat fuksi tegese gunem Allah minal kalami saking omongan al-fakhisi kang Allah. Kemudian saat puasa kamu jangan sampai ngomong-ngomong yang buruk, mesa-meso, ojo. Jadi gunakan saat puasa itu omongan-omongan yang baik. Fayasunu mongko ngreksa
sapa shaimu wong sing poso lisanahu ing lisane shaim anil kalbi saking goro wal bibati lan ngrasani wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kadhib al riba lan sateruse kasatami kaya dene meso iku. Maka jagalah diri kamu ketika puasa, yaitu jangan sampai lesannya itu berbohong atau apa ngerasani gak sih? Menggunjing, paham? Membicarakan perihal jeleknya orang itu. Membicarakan jeleknya orang itu nggak pakai iki lo temenan, nah, masih ya temen, masih ya, yang kamu omong itu benar memang adanya gitu, tetap kamu berdosa, paham ya? Tetap kamu berdosa. Itu seruir, itu temen, ya, itu temen tapi dosa, tapi justru putih yo tambah dosa, kan fitnah jatuhnya. Fitnah kan harusnya perkara sing dadi ono lho. Allah ya Rabb ya Karim bismillahirrahmanirrahim. Apalagi meso-meso dibaca. Wa in satamahu lan lamun misui ing man utawa ing shaim sapa ahadul wong suci falyakul mongko becik ngucapa sapa shaim marrataini kelawan rong ambalan au salasan utawa ping telu inni shaimun ing ucapan inni shaimun ini satemene ingsun iku shaimun wong kang poso imma bilisani ana kalane kelawan lesane shaim kama kaya keterangan kala kang seketika sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil Adhkari ing dalam kitab Al-Adhkar au biqalbihi utawa kelawan atine shaim kama kaya keterangan naqalahu kang ngelih ing mah sapa Ar-Rafi'i Imam Rafi'i anil a'immati saking pira-pira imam. Allah ya Rabbi ya Karim bismillahirrahmanirrahim. Waqta sorolan nyendak sapa se Ar-Rafi'i alaihi ing atase al-qaul liwau utawa qaulun bil qalbi. Jika kamu itu dimusuhi seseorang ketika kamu puasa dipisui, maka jawaban ini shaimun, sire aku poso. Nah, jawaban gitu, paham ya? Aku poso. Tapi bukan berarti mari buka langsung dolek ya terus balas. Nah, jawabnya loro, menurut Imam Nawawi, jawabnya kelawan lesan. Aku poso. Itu menurut Imam Nawawi. No. Allah ya Rabbi ya Karim, utawa menurut Imam Rafi'i yang dinukil dari kitab-kitab lain dan kitab Imam Rafi'i mengatakan nggak usah di lesan, cukup di hati. Sebenarnya meneng cuma hatimu ngomong poso. Nah ya, wa yahrumulan haram apa siyamu khamsati ay saumu yaumi idul fitri tegese masani dinane Idul Fitri wa Idul Adha lan Idul Adha. Pas riyo usume orang-orang silaturahmi, makan kue, ya kan? Lah kan poso. Kon mendaya nang kene. Akeh mangane kula poso. Dudu alim kon niku goblok kon niku. Karena puasa pas bertepatan Idul Fitri atau Idul Adha iku hukumnya haram. Nah, dudu ka oleh ganjaran malah dosa haram krana mengko niku lho dikei Allah enak kok gak gelem lho ya Gus ngono ya. Biar kamu itu selama 30 hari puasa, sekarang tiba saatnya kamu itu bersenang-senang, bersuka-suka ngono ya tuh. Kemudian wa ayyamit tasriki lan dina tasrik wa ya utawi ayyamit tasrik iku salah satu telung dina allati ba'dan nakhri nyatane dina allati nyatane yaum utawa dina ba'da yaumin nakhri dalam sause dina nahar, dina penyembelihan. Kemudian haram lagi yaitu puasa di hari tasrek. Hari tasrek adalah satu hari setelah hari penyembelihan. Itu kalau Idul Adha. Katakanlah Idul Adha hari Senin.
Maka mulai Selasa, Rabu, Kamis ini haram puasa. Paham ya? Nggak boleh. Gitu loh. Jadi itu ya nggak boleh. Wa yukrahu lan den makruhake tahriman kelawan makruh tahrim apa saumu yaumis syaki masani dina mamang bila sababin kelawan tanpa sebab yak tadi kang natrapi apa sebab saumahu ing posone Allah ya Rabb ya Karim saumahu ing masani yaumis syak. Betul. Kemudian makruh haram, makruh yang mendekati haram, yaitu puasa di hari syak, di hari Rabu. Wa asyara lan isara sapa al-musannif ki musannif li ba'di suwarin bareng setengah pira-pira gambaran li ba'di suwari hada sababi bareng setengah pira-pira surae utawa gambarane ikilah sebab biqaulihi kelawan daune ki musannif illa ayyuwafiqa gambari yen to ngepasi apa saum adatan ing adat lahu maring man fitatawuhi ing dalam poso sunnatin man kaman kaya dene wong adatuhu kang utawi adatin man iku siyamu yaumin ing dalam poso iku siyamu yaumin poso sedina wa iftar yaumin lan muka sedina buka sedina fawang fakom mongko ngepasi apa somuhu posone man yaum syaki ing dalam hari kemamangan walahu siyamu yaum syaki aidon. Nah, dina kemamangan itu kamu ragu termasuk apa? Puasa kurang 15 hari. Itu bulan apa jenenge? Puasa kurang 15 hari. Saban apa Rejab? Saban. Saban 15 hari itu nggak boleh puasa sudah. Nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh puasa. Baik sunnah atau kecuali wajib. Paham? Kalau puasa sunnah Senin Kamis nggak boleh, kecuali kalau sudah biasa. Memang sudah kebiasaan puasa Senin Kamis. Paham? Maka itu masih boleh. Saking gayamu ae ngkapi Ramadan gak tahu poso Senin Kamis ketika wis Saban aku tak poso Senin Kamis. Wes gak oleh ngene iku. Paham? Itu memperbaharui atau membaharui amalan yang dulu-dulunya gak pernah. Kalau sudah biasa nggak apa-apa. Atau kamu puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak puasa, enggak sehari puasa, sehari enggak. Nah itu enggak masalah. Memang kebetulan waktunya ngepasi dengan bulan Sya'ban. Paham ya? Yang enggak boleh itu jika tidak ada kebiasaan puasa seperti itu, kok saiki dadi ngono. Lah iki yang enggak boleh. Paham? Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Walahu lan iku tetep kadune man siamu yaumis syaki utawi posone utawa masani dina kemamangan aidon kalimale an qadain. Allah ya Rabbi ya Karim, saking poso qada wa nadrin lan nadar. Nah, walaupun hari Rabu, hari kemamangan seperti bulan Sya'ban, tetap boleh puasa jika puasa kamu itu mengqadha. Paham ya? Atau puasa kamu itu puasa nazar. Karena itu wajib. Aku nazar poso 3 dina, elingku pas saiki. Lah saiki pas Rejab. Paham? Maka puasa saja. Paham? Atau nazar juga itu. Wa yaumus syaki lan utawi dina mamang wa yaumus salasin yaiku dina tanggal 30 min Sya'ban saking bulan Sya'ban. Idza lam yara utawa idza lam yura tatkarane ora ditingali apa hilal lailataha ing dalem wengine salasin ma'asakhwi ya sahwi la ya ma'asakhwi sartane padangi langit au tahaddatsa utawa cerita-cerita sapa anasu menungso biru yati kelawan ningali hilal walam yulam lan ora den weruhi
apa adlun keadilane Allah ya Rabbi ya Karim, keadilane wong ra'ahu kang ningali sapa se adlun ing hilal au syahida utawa nekseni bi ru'yatihi kelawan ru'yae hilal apa sapa sibyanun arek cilik au abidun utawa kawula au fasaqahu iku au fasaqatun au fasaqatun au fasaqatun utawa pira-pira wong sing fasik. Nah, Allah ya Rabbi ya Karim, hari Rabu itu hari yang mana sih? Yang kamu itu nggak boleh puasa, yaitu tanggal 30 ketika bulan Sya'ban. Mending Ramadan kan enggak. Kalau pengumuman kok pemerintah ya, kan gitu ya. Biasanya kan besok puasa, hari ini pemerintah menyiarkan. Nah ini nggak ada sama sekali. Nggak ada berita, nggak ada kabar, nggak ada apa, tapi tanggal sudah 30. Besok ini Ramadan apa tidak? Nah itu masih Rabu. Nah itu nggak usah puasa kalau gitu. Paham ya? Nah nggak usah puasa kalau Rabu. Atau ada kabar, oh iya aku ketok, hilali. Arek cilik, gitu? Ya gak iso. Atau memang orang itu yang ngomong, ya besok puasa, saya tadi melihat kok. Nah, hilalnya saya lihat. Tapi yang ngomong kamu itu masih belum kenal. Ini orang adil, orang jujur, atau biasa bohong. Belum tahu, maka mending enggak. Paham ya? Mending enggak. Makanya sekarang mustahil kalau sekarang nggak ada berita. Pasti di TV-TV sudah ada. Ini kalau apa jenenge kabar ya, apa jenenge berita, ya berita awal Ramadan gitu. Kemudian waman lan utai sabane wong iku watia jima sapa siman fi nahari Ramadan ing dalam awale wulan Ramadan khala kaunihi ing dalam tingkahanane man iku amidan wong sing sengaja fil farji ing dalam nglebokno nang farji wa huwa utawi man iku mukallafun wong sing mukallaf sing diver-diver poso bisaumi kelawan poso wa nawalan niat sapa siman Allah ya Rabbi ya Karim minal laili saking wong ini wa huwa utawi man iku asimun wong sing dosa bihadzal wad'i kelawan ikilah jima li ajli saumi krana arai poso. Nah, bagi orang yang puasa menjima istri, ya, menjima istri dengan memasukkan barangnya ke alat vital perempuan dan dia itu tahu kalau dia puasa, dia sengaja, maka dia berdosa. Bukan itu saja, menjima istri di waktu puasa Ramadan waktu siang, maka Allah ya Rabbi ya Karim, ini hukumannya. Fa'alaihi al-qadha'u, fa'alaihi mongko iku wajib ing atase man utawa mongko iku melarat ing atase man ngeto ngene. Fa'alaihi mongko iku ing atase man al-qadha'u utawi nyauri poso. Posoe tetep kon qadha karena waktu itu kamu jima. Di samping qadha wal kafaratu lan bayar kafarah. Bayar kafarah. Bayar hukumane dendone. Apa kafarah? Wa huwa utawi wa hiya utawi kafarah iku itku raqabatin merdekaake kawula mukminatin kang mukmin. Nek duwe kawula maka merdekakan, kalau punya hamba merdekakan. Itu dengan catatan hambanya mukminah, hamba yang iman Islam. Wa fi waqti nusakhilan iku ing dalem sing tulodo salimatin kang selamat utawi lafat salimah minal uyubi saking cacat al mudirrati kang bahayani bil amali kelawan nyambut gawe wal kafrabi bil amali kelawan amal wal kasbi lan nyambut gawe. Ngoten. Asal yang dimerdekakan adalah budak yang selamat tidak cacat, gitu ya, yang tidak cacat. Yang mana cacat itu bisa mengurangi pekerjaannya. Itu enggak harus sempurna baru merdekakan. Itu jika kamu punya budak. Kalau enggak punya budak, kan ya kan budak kok. Orang sekarang juga enggak ada yang punya budak karena budak sudah enggak ada. Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa seman ha ing raqabah fasya musahraini. Kula mboten enggak ada budak, ya nang ngono diganti hukumane puasa 2 bulan. Ya,
Fasiyamu syahraini mongko wajib ing atase man apa poso 2 wulan mutatabi'aini kang berterusan nuli-nuli berterusan karone ganti poso 2 wulan rasakno kon poso 2 wulan yang mana puasa itu gak boleh dipisah, harus terus menerus. Gak boleh seminggu poso, seminggu enggak, seminggu poso, seminggu enggak, oleh kudu terus. Hari ini puasa, besok enggak, itu enggak boleh. Harus terus 2 bulan. Niku hukumane sak ibaratnya cara Jawa sak ngencukan enak diluk tok, tapi hukumane berarti kayak ngono banget. Niku gak kuat kula poso. Fa ilam yastati mongko lamun ora mampu sapa seman saumahuma ing poso 2 wulan. Nang ngoten faid amusitina mongko aweh mangan wong swidak ya to apane miskinan miskine au fakiran utawa wong fakire likulli miskinin iku tetep kadune wong miskin siji mudun utawi sak mud ai mimma tegese saking perkara yujzi'u kang nyukupi apa sema fi shadaqatil fitri ing dalam sedekah utawa zakat fitrah. Ngoten tak kuat kula poso ya diganti memberi makan 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin atau orang fakir, yang mana setiap satu orang 1 mud atau kira-kira 6 on ya 6 atau 7 on 1 orang, berarti tinggal hitung katakanlah 6 on kali 60 piro on sak kilo kan 10 on. Lah ini 6 on. Terus 6 kali 60. Piro? Moso. 36 kilo. Itu berarti selama 36 kilo. Itu 36 kilo. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Gak mampu kula poso, ganti mangan iku mang. Memberi makan 60 orang fakir miskin, setiap 1 orang 1 mud. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa silman anil jami'i saking kabehane. Poso gak mampu ngekei mangan gak mampu. Nah ngoten istaqarrat mongko tetep apa al kafaratu bayar kafaroe fi zimmati ing dalam tanggungane man fi zimmati ing dalam tanggungane man fa idza qadara mongko ari kalane mampu sapa seman ba'da dzalika ing dalam sause mengkono-mengkono ajaza ala khaslatin ing atase pekerti min khisalil kafarati saking pira-pira pekertine bayar kafarah fa'alaha mongko nglakonono fa'alaha mongko nglakonono sapa man ing khoslah. Enggak mampu puasa, enggak mampu, kemudian ngasih makan 60 fakir miskin juga enggak mampu, enggak apa-apa, tapi nanti harus disahur. Paham? Dikerjakan ketika mampu. Sekarang enggak ada rezeki, ya wis, enggak apa-apa. Nanti kalau ada rezeki maka segera kasih makan 60 orang miskin, fakir miskin. Kalau tidak, di akhirat kamu nanti nggak bakal surga selagi kamu masih punya tanggungan itu. Paham maksudnya? Waman mata wa alaihi siyamun faitun min ramadana bi udrin kaman aftara fihi limaradin wa lam yatamakkan min qada'ihi. Waman lan utai sapane wong iku mati sapa seman wa alaihi lan hale iku tetep ing atase man siyamun utawi poso utawa tanggungan poso faitun kang pot min ramadhana saking bulan Ramadan bi udhrin sebab udhur kaman kaya dene wong aftara kang muka utawa buka ngono ya aftara kang buka sapa seman fihi ing dalem Allah ya Rabbi ya Karim Ramadan oleh batal posoe utawa gak poso 5 rodin krana lara
walam yatamakkan lan ora kuwasa utawa ora kongang sapa seman min qadaihi saking nyauri saum kaanis tamarra kaya yen tetep apa maraduhu larane man hatta mata sehingga mati sapa seman fala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man fi hadzal faiti ing dalam ikilah poso sing pot wala tadaruka lan ora usah nusuli lan ora ana nusuli iku maujud lahu kadwine man bil fidyati kelawan fidyah wa in fata lan lamun pot apa saum bi ghairi udrin kelawan tanpa udzur wa matalan mati sapa seman qabla tamakuni ing dalem sadurunge kongang min qadaihi saking ngadani saum at'ama mongko aweo mangan sapa seman at'ama mongko aweo mangan anhu atas nama man ai akhraja tegese ngetokake sapa al-waliyu waline anil mayyiti hale dadi gantine mayit utawa atas nama mayit min tarkihi saking tinggalane mayit likulli yaumin iku tetep kaduwe saben-saben dina fata kang pot apa se yaum muddun utawa muddu ta'amin utawi sakmut panganan wa huwa utawi muddu ta'am iku ritlun wa sulusun Allah ya Rabbi ya Karim sakati lan 1/3 bil Baghdadi kelawan kati bangsa Baghdad Allah ya Rabbi ya Karim man mata alaihi siyamun wa alaihi siyamun faitun min Ramadan bi udrin siapapun orangnya yang mati yang punya tanggungan puasa ini di saat bulan Ramadan dia nggak puasa karena uzur. Uzurnya apa? Uzurnya kaman aftara fihi limaradin karena dia sakit walam yatamakkan min qadaihi dan tidak ada berkesempatan untuk mengkodoknya nyaur gak ada kesempatan karena sakit terus. Seperti apa? Ka'anis tamarra maradu hatta mata. Dia sakit terus, sakit sampai gak puasa berhari-hari bahkan berminggu-minggu, bahkan sampai Allah ya Rabbi ya Karim full Ramadan gak puasa, dia sakit terus sampai mati hatta mata sehingga sampai dia meninggal. Apakah itu berdosa? Fala isma alaihi, maka tidak dosa buat orang yang sakit yang tidak puasa itu tadi. Wala tadaruka lahu bil fidyah, karena memang sakitnya itu enggak ada senggang sembuh, enggak ada sembuh sama sekali, sakit terus sampai meninggal, maka wala tadaruka lahu bil fidyah, tidak perlu membayar fidyah. Paham? Ini jika apa? Jika ada uzur. Paham ya? Jika ada uzur. Enggak ada bayar fidyah. Nah, memang sakitnya itu memang Allah yang bikin sehingga dia enggak ada kesempatan untuk puasa dan tidak ada kesempatan untuk mengqadha karena sebab uzur. Itu. Maka enggak ada fidyah. Tapi jika tanpa uzur wa in fata bi ghairi udhrin, jika dia enggak puasa tanpa ada uzur, yang enggak sakit, yang enggak kenapa-kenapa, lalu dia enggak puasa. Wa mata qabla tamakkun fi qadaihi. Lalu dia meninggal sebelum dia mengqadha puasanya. Jadi gak posoe kaya ada zaman saiki ini. Ya. Rumangsane kuwendel, rumangsane guwaga, wayahe poso nang jaba omah ngrokok. Bang, rumangsane guwaga, rumangsane iku nek mati kesiksa temen ilang gagahe. Bakal ana tanggung jawab kabeh.
Nah, poso, umpama gak poso, jangan dipamerkan di luar rumah. Tetap aja sembunyi di dalam kamar. Paham? Ada uzur atau tidak ada uzur. Jangan, itu berarti menentang Allah. Jika mati tanpa ada uzur sakitnya, bahkan dia itu nggak ada kesempatan untuk mengqadhanya, maka kalau dia mati, hukumannya adalah setiap hari disuruh mengasih makan orang miskin 1 mud. Jadi setiap hari satu mud. Jadi kalau dia nggak puasa seminggu, berarti 7 hari artinya. Tanpa ada uzur. Lalu dia mati. Maka jika seseorang itu keluarganya, hitung aja. Orang ini nggak puasa 1 minggu, padahal nggak sakit. Lalu dia mati sebelum dia mengqadha. Maka 1 harinya itu membayar 1 mud. 1 mud itu artinya 6 on atau 7 on. Perkiraan, paham? Berarti Allah ya Rabb ya Karim 1 kilo kurang, ya. Likuli yaumin, setiap hari. Fata muddu ta'amin. Likuli yaumin muddu ta'amin, setiap hari. Berarti sampai 7 mud jika nggak puasanya itu 7 hari. Wahwa utawi ritrun bil kaili kelawan takeran iku nisfu qadakhin separone apa wadah misriyin kang bangsa Mesir. 1 mud itu kalau ukuran secara takeran atau ukuran itu separuh tempat dari Mesir, entah itu gelas, entah itu mangkok. Biasanya orang-orang jual itu punya mangkok ukurannya yang pas. Kalau mangkok kuning katakanlah ini 1 kilo, mangkok merah 2 kilo, itu biasanya penjual punya. Tapi ini yang ukuran yang Mesir. Jadi nggak sampai 1 kilo, nggak sampai 1 gelas penuh, enggak, tapi separuhnya. Paham ya? Makanya ada yang ngomong 5 on, ada yang ngomong 6 sampai 7 on. Biar nggak ragu, ya kasih 6 atau 7. Wong nggak sampai 1 kilo ya. Duit bisa dicari, ya toh? Wa malan utai perkara zakara kang nutur ing mas sapa al-musannifu ke musannaf wal qaulul jadidu yaiku qaul sing anyar. Wal qadimu lan utai qaul sing dhisik lawas iku la ta'ayyanu ora tertentu apa al-it'amu awe panganan. Bal ya juzu balik wenang lil wali kadune wali aidon padha ambek dukun iku wau apa ya sumayen to poso anhu saking atas nama mayit. Ngoten. Nah, untuk keterangan seorang yang enggak puasa karena enggak ada uzur, ingat, karena enggak ada uzur, maka ketika dia meninggal setiap 1 harinya membayar 1 mud. Kalau uzur sakit kan enggak. Ini yang tidak ada uzur. Setiap hari 1 mud, yaitu setengah gelas dari ukuran gelas Mesir. Nah, itu adalah pendapat Imam Syafi'i di qaul yang jadid. Ini menurut Imam Syafi'i di qaul yang baru, jadid, pembaharuan dari qaul sebelumnya. Nah, pendapat Imam Syafi'i yang pertama sebelum diperbarui adalah Allah ya Rabb ya Karim boleh puasa atas nama mayit. Jadi nggak perlu bayar mud. Ada orang meninggal, keluarganya nggak puasa 1 minggu, 7 hari tanpa ada uzur. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang lama, setiap 1 hari, menurut pendapat Imam Syafi'i yang lama, boleh diqadha oleh keluarganya, anaknya atau siapapun. Wah, iki bapak gak puasa 7 hari, sekarang sudah meninggal, sekarang saya yang puasa atas nama ayah saya, tanpa dengan membayar beras, tanpa dengan ngasih makanan yang seperti tadi. Tapi itu sudah terhapus, pendapat seperti itu sudah dihapus dan sudah diperbaharui pendapat Imam Syafi'i yang qaulul jadid. Paham?
Pendapatnya Imam Syafi'i yang qaulul jadid adalah nggak boleh puasa, artinya tidak menyinggung tentang puasa atas nama mayit, tapi setiap hari disuruh ngasih makan 1 mud. 1 hari 1 mud. Kira-kira paham? Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Bal yusannu balik dan sunnatake lahu kadune man apa zalika mengkono ayyasu ma'anhu kama fi sarhil muhadzabi kaya ing dalam sarai kitab al-muhadzab. Itu bahkan di dalam kaul yang lama Imam Syafi'i menjelaskan sunnah berpuasa atas nama si mayit. Paham? Tapi itu sudah diperbaharui dengan kaul yang baru, yaitu setiap hari mengasih makan satu mud. Itu yang dijelaskan di dalam kitab Al-Muhadzab. Wasawwabalan benerake sapa Imam Nawawi fir Raudhati ing dalam kitab Ar-Raudhah al-jazma ing mantep bil qadimi kelawan kaul sing qadim. Tapi untuk Imam Nawawi lebih mantap dengan pendapat yang kedua qadim, pendapat yang lama. Jadi siapa itu Imam Syafi'i berpendapat 2. Imam Syafi'i berpendapat 2, yang satu Imam Syafi'i berpendapat 2 kali. Yang pertama, orang yang nggak puasa tanpa ada uzur ketika mati, maka pendapat yang pertama bisa digantikan puasanya oleh keluarga. Paham? Atas nama keluarga. Lalu pendapat yang kedua diperbarui. Pendapat yang kedua adalah bukan puasa, tapi mengganti atau mengasih makan orang fakir miskin atau siapapun lah sehari 1 mud. Itu yang pendapat kedua yang baru. Nah, untuk Imam Nawawi sendiri yang dipilih beliau adalah pendapat Imam Syafi'i yang pertama. Paham? Yang pertama yaitu puasa atas nama keluarga. Allah ya Rabbi ya Karim, keterangan yang mengasih makan 1 mud 1 hari itu adalah qaulul jadid. Adapun qaul yang terdahulu yang pertama itu tidak dipastikan dengan makanan. Kamu boleh ngasih makan nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Tapi diperbolehkan bagi para wali atau keluarganya atau orang tuanya atau siapa yang merawat atau keluarganya lah puasa atas nama mayit. Bahkan itu disunnahkan puasa atas nama mayit. Ini pendapat musannaf yang kedua. Paham ya? Pendapat yang kedua seperti tersinggung di dalam kitab Muhadzab. Dan sedang Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah itu mantap memilih kaul yang pertama, yaitu tidak ditentukan dengan makanan dan diperbolehkan keluarganya berpuasa atas nama si mayit. Wasaikhu lan utai wong tuwa al-haramu kang pikun. Al-haramu kang pikun wal ajuzu lan nenek-nenek utawa nini-nini wal maridu lan wong sing lara alladzi la yurja kang ora kena diarep-arep apa barauhu warase syekh utawa kabeh niku wau. Nangoten idza ajaza ari kalane apes apa kullun saben-saben siji minhum saking kabeh as-syekh al-haram al-ajuz wal marid kabeh niku anis saumi saking poso. Nangoten yuftiru mongko kena muka sapa kaul yuftiru mongko kena muka sapa kullun wayut imu lan awe pangan sapa kullun angkul yaumin saking saben-saben dina muddan ing sak mud. Pun jika ada orang tua, ingat, jika ada orang tua yang saking tuanya sampai pikun, paham?
sampai dia itu pikun. Atau nenek-nenek perempuan yang sudah tua, ya lah. Atau orang sakit. Sakit ilang-ilang dibahas orang tua yang pikun, nenek tua yang pikun, kemudian orang yang sakit. Berarti kalau orang yang sakit belum tentu tua, paham? Ngono lho. Nek wong tua akeh-akeh loro kan ngono sih. Yang mana sakitnya itu tidak bisa diharapkan sembuhnya. Wis tuwa soalnya. Paham ya? Sudah sepuh. Maka jika dia tidak mampu puasa karena tua, karena sakit, ya, itu nggak masalah. Nggak puasa nggak masalah. Tapi nanti setelah Ramadan usai disuruh ngasih makan 1 hari 1 mud. Paham ya? 1 hari 1 mud. Buat siapa itu? Orang tua, nenek-nenek, dan orang yang sakit. Jadi puasa, enggak puasanya itu karena ada uzur memang. Bukan asal-asalan. Paham ya? Kemudian wala yajuzulan ora wenang apa takjilul muddi. Allah ya Rabbi ya Karim nyepet-nyepetno sak mud qabla Ramadhana ing dalam sadurunge wulan Ramadan, wa yajuzulan wenang ba'da fajri kulli yaumin ing dalam sause fajare saben-saben dina. Terus kalau dia nggak puasa, apakah boleh dendanya tadi ngasih makan orang setiap hari 1 mud dipercepat? Artinya masih di dalam bulan Ramadan. Itu nggak boleh. Paham ya? Harus selesai bulan Ramadan, nanti setelah Idul Fitri selesai, lah itu baru mulai boleh. Paham? Wal hamilu, sekarang untuk orang yang hamil. Wal hamilu lan utai wong sing meteng, wal murdiu lan wong sing nyusoni, iku in khafata lamun wedi sapa si hamil lan murdi ala anfusihima ing atase awak dhewene hamil lan murdi. Dororon ing bahaya, yulkhikuhuma kang ketemu apa se doror ing hamil lan murdi bisaumi sebab poso. Qadaril maridi koyok bahayane wong sing lara. Nangoten aftarata mongko mukao sapa se kulun niku utawa anu hamil lan murdi wa wajib lan wajib alaihima ing atase hamil lan murdi apa al qada'u qada'. Allah ya Rabbi ya Karim. Dah, sekarang kita membahas orang lain, yaitu orang yang hamil dan orang yang menyusui. Jika orang itu hamil dan menyusui, dan jika dia takut terhadap dirinya kalau dia puasa, yang ditakutkan adalah bahaya pada dirinya, entah itu mahnya kambuh, entah itu bayinya nanti sakit, namanya nyusoni, ya toh? Khawatir bahaya kalau seumpamanya puasa, maka dia boleh nggak puasa dengan alasan hamil atau menyusui. Tapi walaupun dia itu boleh tidak puasa, ada keharusan yang harus dilakukan, yaitu apa? Wajib mengqadha puasa setelah selesai bulan Ramadan. Wajaba alaihima al-qadha, wajib mengqadha. Ngoten. Yes, kira-kira paham? Allah ya Rabbi ya Karim, artinya nggak ada denda di sini. Nggak ada denda karena kan ada uzur. Ada uzur, dia hamil atau dia menyusui, maka dendanya cuma kamu mengqadha setelah selesai bulan Ramadan. Bukan denda kasih makan 1 mud atau berapa mud, nggak ada di sini. Nah, wa in khafata ala auladihima, wa in khafata lan lamun kuwatir sapa karone hamil lan murdi ala auladihima ing atase anake hamil lan murdi au isqatal waladi tegese gugure anak fil hamili ing dalam kandungan wakilatal labani lan kedhike susu fil murdi ing dalam wadon sing nyusoni. Nang ngoten aftarata mongko batalno utawa muka sapa se karone hamil lan murdi
wa wajabalan wajib alaihima ing atase karone apa al-qada'u ngadani lil iftari krana gak poso, wal kafaratu lan bayar kafarah aidon khalimane, wal kafaratu lan utai kafaroe iku ayyukhraja yen to den tokake angkul liyaumin saking saben-saben dina apa mudun sak mud. Wis. Coba dengar-dengar. Ini kasusnya dua orang hamil dan menyusui. Jika tidak puasa karena khawatir terhadap dirinya, paham? Terhadap dirinya, entah itu tambah parah, entah itu apalah terserah, khawatir pada dirinya, maka boleh tidak puasa dan cuma mengqadha, tidak ada membayar mud. Tapi jika tidak puasanya itu khawatir bukan pada dirinya, tapi pada anak di dalam kandungan atau anak yang disusui. Kalau saya puasa khawatir air susunya nggak lancar, atau kalau saya puasa khawatir anak saya nanti keguguran di kandungan, maka ini baru apa? Di samping mengqadha juga membayar makan 1 hari 1 mud. Coba tak boleh di mana? Wal hamil wal murdi in khafata ala anfusihima dararan yulkhikuhuma bisawm qadararin wal marid qadararil marid aftarata wa wajaba alaihima al qada, cuma wajib mengqadha. Tapi jika yang ditakutkan adalah anaknya, termasuk keguguran anak atau air susu menjadi sedikit ketika menyusui, maka dia boleh nggak puasa dan nanti wajib mengqadha puasanya serta membayar kafarah, yaitu 1 hari 1 mud. Kira-kira paham tak? 1 mud kama sabab, seperti keterangan yang di atas tadi. Ritlun wasulusun bil iraq, yaitu 1 kati dan ditambah 1/3 ukuran iraq. Wa yu'abbaru lan den gawe tetembungan apa bil Baghdad lafat al Baghdad. Wal maridu lan utai wong sing lara, wal musafiru lan wong sing lunga safaran kelawan lunga tawilan kang ado, mubahan kang den wenangake. In tadarrara lamun nampa bahaya. Allah ya Rabbi ya Karim sapa se marid lan musafir bisaumi sebab poso ngoten yuftirani mongko oleh muka karuni wayab diyani lan ngadani karuni. Buat orang yang sakit biasa, demam atau bepergian, yang mana bepergiannya itu bepergian yang mubah, tidak maksiat. Terus lalu mikir, kalau saya tetap puasa, bahaya pada diri saya karena di tengah jalan nanti saya takut pingsan atau apa gitu, maka dia boleh tidak puasa. Paham? Boleh tidak puasa karena dia dalam perjalanan atau dia sakit gitu. Maka boleh tidak puasa, tapi nanti setelah Idul Fitri diwajibkan mengqadha. Paham ya? Nah, untuk orang sakit, walil marid lan iku kadune wong sing lara, ingkana lamun ana sapa si marid, ingkana lamun ana apa maraduhu larane marid, iku mudbikon. Allah ya Rabbi ya Karim, kan ngendeng artinya itu gak ono lerene, loro terus. Ibaratnya panas terus gak ono lerene. Kemudian Allah ya Rabbi ya Karim walil marid ingkana maradu mudbikon tarkun niyati utawi ninggal niat minal laili saking waktu wengi. Nah, puasa itu wajib niat. Kalau nggak niat nggak sah. Paham? Kecuali bagi orang yang sakit terus menerus. Paham? Sakit terus menerus jadi gak mikir no niat, mikir no loroi dhewe bingung. Akhirnya tapi dia puasa. Maka di situ ingkana maradu mudbikan tarkun niat minal laili. Jadi
Walaupun tidak niat masih boleh meneruskan puasa. Tapi jika sakitnya itu nggak terus-menerus, sembuh sakit gitu. Wa ilam yakun lan lamun ora ono apa semarat iku mudikon ngendeng, kama kaya keterangan laukana lamun ono sapa marit iku yahumu panas waktan ing dalam suci dina duna waktin ora waktu sing liya. Waras kumat wakana lan ono sapa marit wakta suru'i ing dalam waktu tumandang fisaumi ing dalam poso iku mahmuman panas. Falahu mongko iku kaduwene marit tarkun niyati ninggal niat. Wa illa lamun ora kana wakta suru falaihi mongko iku tetep ing atase man utawa marit an niyatu utawi niat lailan ing dalam waya wengi. Sekarang jika penyakitnya itu ini, jika sakitnya itu kumat, kumat itu bahasa kambuh sembuh. Jika saat waktu puasa, yaitu siangnya pas puasa, Allah ya Rabbi ya Karim, dia sakit panas, maka dia boleh tidak niat. Tapi jika saat tidak puasa, ya artinya malamnya, paham ya? Malamnya kan nggak puasa malamnya itu, dia itu nggak kambuh, maka wajib niatnya. Karena waktu malam itu dia sehat, nggak ada alasan untuk meninggalkan niat. Nah, tapi kalau malamnya itu dia kambuh, akhirnya kan dia jelas nggak fokus terhadap niat karena sakit, maka tidak niat juga nggak apa-apa, teruskan aja puasanya kalau kuat. Paham? Fa'in ajat pengkolamun bali opo al-khuma panasi waktu jalan butuh sopo marit lil fitri maring muko utawa buka namaten aftara mongko buka sopo se marit. Jika di tengah-tengah puasa kumat panas lagi, maka kamu boleh nggak puasa, gitu ya. Kamu boleh makan. Wasakata lan meneng sapa al musannifu kiai musannif an saumi tatawu'i saking poso sunnah. Wa huwa utai saumu tatawwu iku madhkurun dan tutur fil mutawwalati dalam kitab kang dawa keterangane. Wa minhu lan iku setengah saking saumi tatawwu saumu arafata utawi poso dina arafah wa asyura lan dina tanggal 10 asyura wa tasu'a lan tanggal pira 9 ya wa ayyamil bidhi lan dina putih dinane kang putih antara tanggal 14 sampai mulai tanggal 13 ya 13 14 15 itu wasitatin saumu arafata wasitatin lan poso 6 dina min Syawalin saking wulan Syawal. Dan puasa yang sunnah, iling-ilingan, ini puasa-puasa yang sunnah bagus kamu lakukan adalah yang pertama, Allah ya Rabbi ya Karim, hari Arafah, yaitu ketika orang Islam wukuf di tanah Arafah. Paham? Itu musim haji. Yang haji biar di Arafah, yang enggak haji puasa. Kemudian sunnah lagi puasa tanggal 9 dan 10 Asyura. Ya. Wa Asyura'a wa Tasu'a tanggal 10 tanggal 9 dan 10 Muharram atau Asyura. Iku sunnah. Kemudian wa Yamil Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Jadi setiap bulan itu ada 3 hari sunnah puasa. Paham? Kemudian sunnah lagi puasa 6 hari di bulan Syawal. Bukan tanggal 1. Bukan 1 Syawal, tapi 2, 3, 4, 5 sampai 6 hari. Bulan Syawal ketika hari raya Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab.